Sekiranya kebijakan apa sih Pak yang selama 2 periode kepemimpinan ini, kebijakan apa yang dirasa kurang untuk PCNU sendiri Pak? Yang nantinya bisa diperbaiki oleh pemimpin terpilih berikutnya? Ya, yang jelas setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya. Cuma ya susah juga kalau kita sebutkan kan gitu. Susahnya kan menjelang pilkada. Kita ini nanti ngomong begini, yang ini cenderung ke sana. Ini susah juga, kita mau nilai. Tapi yang jelas kita berharap pemimpin ke depan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang perlu ditingkatkan yang lebih baik dari pemimpin sekarang yang sudah baik. Sudah baik, tapi bagaimana bisa lebih baik lagi? Bisa lebih baik lagi. Nah, siapa itu ya? Siapapun itu pemimpin terpilih Kabupaten Banyuwangi yang akan memimpin Banyuwangi 5 atau 10 tahun ke depan, pastinya diharapkan untuk kita semua untuk bisa lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah baik, tapi lebih baik dari sekarang. Berbicara tentang 100 hari kerja, dari Bapak Anton, adakah daftar apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin terpilih 100 hari ke depan? Ya paling tidak sering-sering koordinasi aja pada SKPD terkait ya, organisasi kemasyarakatan dan teman-teman yang lain, organisasi yang lain, saya kira itu perlu untuk menjaga mungkin ya stabilitas setelah pilkada. Saya harapkan juga nantinya setelah pilkada ya udah kita komunikasi kembali dengan teman-teman yang kemarin mungkin beda pendapat, itu mungkin langkah yang baik ya. Oke. Nah, kalau untuk PCNU sendiri, adakah daftar yang harus dipenuhi untuk calon bupati terpilih nantinya untuk 100 hari kerja pertamanya Pak? Belum. Setelah pilkada itu PR yang paling besar itu adalah bagaimana mengakurkan lagi gitu. Ya kan, area-area pasti ada. Nah, ini pemimpin yang terpilih maupun tidak terpilih harus punya semangat itu, semangat untuk menjaga kebersamaan. PR terbesar adalah bagaimana menyatukan itu yang harus dan benar sekali, mengingat kita ada 2 kubu nih Pak, istilahnya kita ada 2 kubu yang berbeda pendapat, berbeda pilihan, dan itunya akan sedikit memicu perselisihan pastinya Pak ya. Lalu itu adalah nantinya akan menjadi PR besar, bagaimana mereka bisa menyatukan kembali 2 perbedaan itu menjadi satu. Kalau Pak Anton sendiri lebih menginginkan adanya komunikasi yang lebih baik ya Pak, antara pemimpin terpilih ke depannya, karena bagaimanapun pemimpin terpilih nantinya itu memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Itulah pentingnya adanya komunikasi antara calon pemimpin terpilih kepada perangkat-perangkat yang ikut membantu pembangunan ya Pak ya. Berarti kemungkinan seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya adanya aksi menolak pemimpin terpilih, seperti kemarin waktu pemilihan presiden itu kan ada aksi besar-besaran menolak itu. Nah, kalau menanggapi hal itu seperti apa Pak? Apakah itu memang aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda-pemuda itu memang sah-sah saja untuk melakukan aksi kayak gitu Pak? Gak apa-apa. Saya kira selama konteksnya, ya konteksnya adalah menyalurkan aspirasi dan memang dibolehkan oleh undang-undang. Itu ya selama dalam koridor undang-undang nggak apa-apa. Ya, nggak masalah mau demo mau apa itu memang ada hak mereka. Ya, nah, ini harus memang ada salurannya, ya kan. Nah, bahkan lebih bagus menempuh jalur hukum kalau memang tidak puas. Kalau memang ditemui beberapa kecurangan dalam terpilihnya suatu calon pemimpin, ada kecurangan, berarti bisa langsung dilaporkan kayak gitu. Semua ada mekanismenya. Mau aksi nggak apa-apa, ya kan? Mau lapor ke Bawaslu juga nggak apa-apa. Semua memang dikasih saluran. Nah, bahaya itu kalau tidak dikasih saluran. Wah. Nah, ini kalau mengalir nggak ada salurannya kan, menurut demokrasi juga seperti itu. Jadi kalau nggak ada salurannya ya, yang penting semua berjalan sesuai koridor, sesuai jalur kan, nggak masalah. Karena memang sudah ada, memang dikasih saluran. Gitu. Kalau Bapak Anton sendiri melihat hal tersebut nih, apakah ya normal-normal saja memang melakukan aksi menolak adanya pemimpin A atau pemimpin B itu kayak apa sih Pak? Kembali lagi itu lumrah lah. Ya. Tidak apa-apa, yang penting tidak menyalahi aturan. Nah seperti itu ada. Seperti disampaikan Mas Ajis, ada 2 cara mungkin. Mungkin lewat jalur hukum, kalau tidak puas mungkin bisa menggugat, seperti itu.
melakukan suatu aksi untuk menolak suatu kebijakan itu adalah hal yang lumrah terjadi, mengingat kita adalah negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya untuk unjuk rasa, untuk mengeluarkan aspirasinya, untuk untuk menyampaikan pendapat, dan juga sebagai fungsi kontrol pemerintah berarti Pak ya. Kalau ada yang unjuk rasa berarti ada yang tidak benar di situ, begitu kan ya Pak? Minimal dalam pandangan yang unjuk rasa. Iya, minimal untuk pandangan yang unjuk rasa berarti ada yang salah. Bukan berarti memang ada kesalahan, tapi dari sudut pandang orang yang melakukan demo itu ada suatu kesalahan seperti itu. Jadi sah-sah saja karena kita berada di negara demokrasi. Asalkan jangan anarkis ya Pak ya. Pemimpin Banyuwangi siapapun nanti yang terpilih Pak, karena kita hidup di bawah naungan Banyuwangi, kita bermasyarakat di Banyuwangi. Apa sih yang diharapkan untuk pemimpin Banyuwangi terpilih nantinya? Silakan Bapak. Ya paling enggak dia tahu kesulitan masyarakat dan tahu solusinya, tahu karepnya masyarakat dan tahu solusinya kan. Dan merangkul semua pihak. Nggak bisa, harus setiap pemimpin harus menyadari bahwa dia tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Harus semua diajak bareng-bareng, diajak gotong royong untuk membangun Banyuwangi. Semuanya nggak bisa. Superhero, Superman nggak ada. Yang ada itu super team. Super team itu siapa? Ya semua Masyarakat, semuanya Pak ya. Nah, kalau Bapak Anton sendiri harapan untuk pemimpin Banyuwangi terpilih nantinya itu seperti apa Pak? Ya intinya kalau kami yang enak dijak komunikasi, ya intinya itu aja. Karena dengan mudah diajak komunikasi itu artinya akan semakin mudah pula kita melakukan koordinasi. Ya, benar. Semakin mudah pula kita akan menentukan suatu kebijakan. Semakin mudah pula kita juga menemui kata mufakat dalam satu musyawarah seperti itu Pak ya. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Anton Sujarwo dan Bapak Abdul Aziz yang telah bersedia membagikan ilmu kepada kita semua, sehingga pandangan kita terhadap calon pemimpin Banyuwangi ke depannya lebih terbuka. Tentunya siapapun calon Bupati Banyuwangi terpilih nantinya pasti diharapkan agar bisa menjadikan Banyuwangi lebih baik, bisa memajukan sektor vital tak hanya wisata tapi juga sektor pendidikan dan pemerataan pembangunan wisata. Pemimpin yang baik pasti akan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Seperti kutipan Abdurrahman Wahid, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Tak ada jabatan dunia yang perlu dipertahankan mati-matian. Saya Ari Lestari, sampai jumpa di Detik Diskusi Elit Politik episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.